Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Iya. Siapa yang belum sarapan? Saya. Iya, oke, sudah sebentar ya. Saat kita istirahat baru ke kantor. Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Ketua kelas pimpin doanya. Ketua kelas sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Perhatian. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bilqis, Ceca. Ada tadi yang minta izin. Ada yang minta izin karena ada keperluannya orang tuanya. Kemudian ada yang sakit. Ada yang sakit. Oke, perhatian. Kalau satu kali dikasih perhatian, yang diterima lagi. Ya, baik. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Judulnya ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Siapa yang belum hafal lagu dari Sabang sampai Merauke? Sudah hafal semua? Sudah hafal tapi belum selalu lancar. Jadi menghafal lagu-lagu nasional itu harus kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Nah, selanjutnya kita berdiri dulu. Kita mau melatih fokus lagi. Rafiq berdiri, Rafiq. Jadi kita mau bermain. lagi. Melatih fokus. Semut. Kita masih ingat gajah dan semut? Nah, kalau ibu katakan gajah. Kecil tapi suaranya besar. Kalau ibu katakan semut, maka suaranya kecil, tangannya menggambarkan keadaan besar. Oke, siap? Kita uji coba dulu. Gajah, semut, gajah, semut, oke, fokus ya. 1, 2, 3. Gajah,
Arif, buku apa yang Ananda sudah baca? Apa judulnya? Mobil Mainanku. Apa isi ceritanya di dalam? Apa isi ceritanya di dalamnya? Di dalam berisi tentang mobil mainanku. Sekarang Rafif, pawai binatang. Isinya di dalam apa, Rafif? Binatang-binatang sedang mengadakan pawai. Nah, Alif, di kandang. Apa-apa itu yang di kandang? Hewan-hewan apa yang di kandang? Ada kerbau. Oke. Nah, sekarang Abah. Judulnya Abah. Ada apa di pantai? Isi ceritanya Abah. Di pantai ada pasir. Nah, sekarang kita di kebun binatang. Apa-apa yang Ananda baca di situ? Bima dan Rati berkunjung ke kebun binatang dan melihat banyak binatang. Baik, sekarang bukunya disimpan lagi di tengah. Kita lanjut belajar. Oke, sudah? Mana semangatmu? Sekarang duduk anak manis. Duduk anak manis. Sekarang ibu mau tanya. Tadi berangkat ke sekolah menggunakan apa? Satu-satu. Kita motor, kita jalan kaki. Motor. Ada yang berjalan kaki? Ada yang berjalan kaki? Dan motor. Sudah. Jadi sebagian besar naik kendaraan bermotor. Raisa itu jalan kaki. Nah, sudah. Seperti biasanya, saat sedang berada di kendaraan, apakah Ananda melihat ke kiri dan ke kanan? Iya. Apakah Ananda melewati tempat pembuangan sampah? Ada yang melewati tempat pembuangan sampah? Ada. Nah, sekarang ibu mau tunjuk satu orang, Gina Ratifa. Tadi waktu melewati tempat pembuangan sampah, bagaimana keadaannya di sana? Kotor. Bagaimana sampahnya? Berserakan. Oke. Nah, kalau abang, bagaimana sampahnya abang? Apakah sampai di jalan raya atau sampahnya ditaruh di tong sampah atau dibiarkan begitu saja? Pas di jembatan? Kalau abang tadi ketemunya dengan mobil pengangkut sampah, pas abang lewat, abang katakan, pas saya lewat ibu guru, sampahnya diangkut naik ke mobil sampah. Nah, kalau Rafif, bagaimana sampahnya tadi waktu Rafif lewat? Berantakan katanya. Tadi sampahnya waktu Ananda Rafif lewat berantakan. Tanya ibu, berantakan itu bu sampahnya, tidak teratur. Kalau abang tadi sampahnya sudah dinaikkan ke mobil sampah. Baik. Oke. Tangan ke atas meraih bintang. Tangan ke samping mulutnya terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Tangan
Bagaimana keadaan lingkungan sekolah tak? Bersih atau kotor? Bersih. Mana lebih tadi kan tempat pembuangan sampah? Apakah sama keadaannya di situ dengan di sekolah tak? Tentunya karena selalu dibersihkan. Selalu dibersihkan. Oke, selalu dipungut sampahnya. Nah, sekarang perhatiannya ke depan. Ayo, lipat tangannya, perhatikan ke papan tulis. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Itu masih tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Hidup bersih dan sehat di rumah. Kita masih melanjutkan yang kemarin ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah melalui kegiatan penugasan, Ananda dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, Ananda dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat berdasarkan teks yang dibacakan secara tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan penugasan, Ananda dapat mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun datar secara tepat. Oke. Nah, kegiatan kita pertama adalah mengamati 3 gambar yang tersaji di depan. Coba Ibu beri waktu 2 menit untuk mengamati gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Ayo silakan diamati. Tunggu, amati dulu sebentar baru diceritakan masing-masing gambar tersebut. Sudah? Sudah? Tepuk 1. Kalau aku tanyakan siapa yang mau menjawab, tunjuk tangan tanpa bersuara. Tunjuk tangan tanpa bersuara. Ayo, untuk mengamati gambar di atas, siapa yang mau bercerita? Coba Nurul Afia, keras suaranya Nurul Afia supaya didengar sama temannya. Nurul Afia melihat gambar apa di atas? Oke. Ada yang mendengar apa yang dikatakan Nurul Afia? Siapa yang mendengar? Oke, ada yang mendengar ternyata ya. Ternyata suaranya bisa terdengar. Oke, Rafif katanya tidak bisa mendengar karena kejauhan. Nah, sekarang Rafif. Ananda Rafif. Ayo, jangan kasih dengar semua teman-teman. Ananda Rafif melihat gambar apa di atas? Ada foto yang ketiga atau gambar yang ketiga, ada meja dan sampah yang berserakan. Baik, kalau kelompok sini Gina Ratifa, ada apa Gina Ratifa? Ada kursi yang terjatuh katanya gambar ketiga. Kalau Davina melihat apa di atas Davina? Gambar 1 banyak sampah. Gambar kedua, banyak sampah berserakan. Yang ketiga, ada meja yang jatuh. Oke, baik. Nah,
gambar ini, apakah ini adalah lingkungan sehat? Nah, ini adalah lingkungan kotor. Lingkungan kotor. Nah, sekarang mengapa lingkungan ini kotor? Mengapa terlihat kotor? Mengapa sampah-sampah di situ banyak yang berserakan? Katanya Wahyu, dia makan, ada yang makan ibu, sampahnya dibuang sembarangan. Coba kita apa? Banyak orang yang membuang sampah sembarangan sehingga sampahnya. Al-Ghazali, abang, Al-Ghazali. Banyak orang yang membuang sampah di jalanan, makanya sampahnya berserakan. Abang, silakan abang. Tunggu sabar. Abang, mengapa sampah berserakan di mana-mana? Katanya abang, orangnya tidak mau capek-capek buang di tong sampah. Dia buang sembarangan. Bagus abang. Coba Nila. Banyak orang yang melempar sampah di jalanan, tidak membuang di tempatnya. Alif. Oke. Kalau Rafiq. Oke. Nah, kita kasih tepuk mantap untuk teman-teman yang sudah menjawab. Tepuk mantap. Oke, kita pindah ke. Jadi, Ibu sampaikan bahwa tepuk satu. Ibu dulu yang bicara. Gambar yang pertama itu sampah berserakan di jalan raya. Tadi sudah ada alasannya dari anak-anak sekalian. Yang kedua, ada di sini yang dekat kanal rumahnya. Kalau kita di sini katakan kanal. Nah, ada kanal atau ada selokan yang penuh dengan sampah. Dan katanya abang tadi, orangnya tidak mau capek-capek membawa sampahnya ke tempat sampah, Bu. Makanya dia buang sembarangan. Kemudian yang ketiga, ada ruang kelas yang berantakan, kursinya jatuh, kemudian ada beberapa sampah yang berserakan di lantai. Kita lanjut. Oke, masih memperhatikan gambar. Coba kita perhatikan lagi, semua matanya tertuju ke papan. Iya, ada 2 gambar. Sudah? Yang lain lagi nah, kalau tadi sudah abang Rafiq. Nah sekarang ibu mau Yuri melihat gambar apa di atas? Kasih keras suaranya Yuri supaya kedengaran sama teman-temannya. Iya. Apa lagi? Katanya Yuri, ibu ada rumah yang berserakan semua barang-barangnya di luar. Nah, setelah masuk lagi Bu, di meja makannya itu berserakan barang-barangnya juga. Sekarang Jihan melihat apa di atas? Ayo keras suaranya Jihan. Kalau begitu Andini, apa Andini yang dilihat di atas? Katanya Andini melihat rumah dengan sampah. Ada yang begitu rumahnya? Betulan. Ada yang rumahnya begitu keadaannya? Asraf begitu rumahnya. Kenapa Asraf rumah tak begitu berantakan? Kenapa? Ibu tak selalu buang sampah sembarangan. Nah, kalau begitu Asraf, apa tugasnya Asraf? Membersihkan bagus. Kasih dulu tepuk keren Asraf.
selanjutnya ada bacaan. Ibu bacakan ya. Kita dengar. Kita dengar karena dari bacaan ini nanti akan ada beberapa pertanyaan. Dengar ya. Tepuk satu. Lipat tangannya. Pandangannya ke papan tulis. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah sekarang, apa judul bacaan di atas? Mata lantas berikut. Apa judulnya? Mata lantas berikut. Hindari rumah yang tidak bersih. Judulnya hindari rumah yang tidak bersih. Nah, rumah yang tidak bersih itu penyebabnya apa? Dari bacaan. Apa? Bersih. Ada kumannya. Rumah yang tidak bersih banyak kuman, bakteri. Nah, kalau rumah tidak bersih, kita akan mudah sakit. Kenapa rumah tidak bersih? Oke, tadi sudah disampaikan bahwa sering membuang sampah sembarangan. Bisa saja yang punya rumah tidak mau membersihkan rumahnya. Oke, sekarang kita mau menyimak video. Ibu putarkan videonya ya. Coba perhatiannya ke depan. Kita kasih makan kemarin lingkungan sehat sudah ya. Sekarang kita pindah ke lingkungan yang tidak sehat. Oke, itu tadi lingkungan yang tidak sehat. Nah, di mana-mana ada sampah yang berserakan. Tadi dari bacaan juga sudah dijelaskan ciri lingkungan yang tidak sehat. Contohnya tadi sampah berserakan di mana? Tidak rapi karena iya. Oke, mana semangatmu? Baik, kita sudah mengamati video. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita perhatikan ada gambar di atas. Ayo, perhatiannya ke depan. Siapa yang mau menceritakan gambarnya? Ya, habis. Abang kan sudah tadi, yang lain lagi. Nah, semua harus mendapat kesempatan untuk berbicara. Habis melihat gambar apa di atas? Ada makanan tumpah, apa lagi? Ada banyak barang-barang yang berserakan di lantai. Ada berantakan. Kemudian ada apa lagi, Hafiz?
sudutnya ini. Nah, bagus. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang mejata itu berbentuk seperti apa? Ada berapa titik sudutnya? Nah, kalau segitiga, berapa titik sudutnya? 3. Berapa luas garisnya? 3. Baik, ada yang mau bertanya? Sudah dipahami semua? Kalau sudah dipahami, sekarang Ibu akan membagi beberapa kelompok dan kita akan menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Ini berapa di sini perempuan? Ini sudah ada 2 perempuan di situ. Berapa orang di situ? 4 orang. Sudah ada 2 perempuan, 2 anak laki-laki. Oke, coba masing-masing melihat. Ini sudah simpan uang. Tidak boleh pegang-pegang uang, belum istirahat. Baik. Seperti biasanya, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan diselesaikan bersama-sama di kelompoknya. Yang pertama kita lakukan adalah apa? Menulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Setelah itu membaca petunjuk dari lembar kerja yang telah dibagikan. Selanjutnya bekerja bersama-sama. Mana semangat tuh? Apa semangat? Diulang kembali. Apa yang dilakukan pertama tadi yang Ibu sampaikan setelah dibagikan dari KPD-nya? Bagus. Kelompok dan nama anggotanya. Kemudian yang kedua, Menulis bersama-sama. iya, menyelesaikan bersama-sama dengan anggota kelompok. Jadi diselesaikan bersama-sama, jangan satu orang saja yang bekerja ya, seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, Ibu bagikan ya. Ayo, dibaca baik-baik dulu ya. Kemudian, kalau tidak boleh bertanya, kalau tidak dimengerti bagaimana caranya menyelesaikan. Jadi dikerja bersama-sama dengan kelompoknya. Saja, sama-sama kita kerja. Iya, di atas ada yang kosong. Di situ kita tulis nama kelompoknya. Coba perhatikan ke sini. Ini kan ada yang kosong. Ini bisa di sini. Kelompok berapa? Kemudian namanya anggota kelompok di sini. Jadi ada satu yang menulis supaya cepat. Tulis kelompok. Nah, pakai pensil. Nanti pakai pulpen. Pensil mau dulu. Nah, tulis. Kan 4 orang. Jadi masing-masing tulis namanya ya. Sini. Kenapa begitu? Dia mungkin tidur saja. Mengantuk. Kalau mengantuk pengen tidur di KS. Lalu siapa? Oh, dia sendiri mau tulis namanya boleh. Tapi harus cepat-cepat karena nanti terlambat selesai. Kelompoknya abang sudah? Iya. Oke, Nila. Siapa lagi? Akipa. Yang ini apa? Sesuai gambar tadi. Beran patah. Kemudian ini airnya lalu. Ini apa ini? Bisa? Silakan ditulis. Ayo, siapa lagi?
ini gambar pertama, gambar apa? Gelap, rumah gelap. Kedua, orang makan. Ketiga, ada polusi udara atau pencemaran udara yang disebabkan oleh pabrik. Tulis di bawah. Iya. Iya, harus saya melihat karena kan ini yang harus gambar. Jika saya rumah itu pencahayaannya tidak bagus, kalau rumah tidak sehat karena tidak ada ventilasinya, tidak ada jendelanya, makanya gelap. Jadi rumah yang tidak sehat itu salah satunya tidak ada ventilasi udaranya, jendelanya, makanya dia kelihatan gelap. Kemudian yang kedua apa? Barang-barangnya berantakan. Kemudian yang ketiga, airnya kotor. Ini yang keempat, ada polusi udara dan asap. Asap pabrik menyebabkan pencemaran udara. Tulis sedikit, tempat minta. Jadi kan ada kemarin ciri rumah yang sehat adalah ada ventilasi, mana ventilasi jendela. Jadi rumahnya gelap kan disuruh ciri-ciri rumah tidak sehat. Satu, gelap karena tidak ada ventilasi udara, tidak ada jendelanya, makanya gelap. Kalau gambar kedua Dina, ada Pina gambar kedua. Kenapa ini ada Pina gambar kedua? Berantakan barang-barang. Yang ketiga ada Pina, ini anak laki-laki. Apa ini? Coba anak laki-laki apa ini? Kenapa ini anak laki-laki? Adiasta kenapa? Kenapa Adiasta ini? Airnya kotor. Kemudian udaranya tercemar dengan asap pabrik. Tulis Miki, 1, 2, 3, 4. Katanya tadi teleponnya Aktor Adito, ibu kita harus menulis di situ. Saya melihat. Sudah. Ya. Perlu bantuan? Oh, kenapa ini? Hitam. Kalau yang gelap di rumah biasanya kenapa? Tidak ada jendelanya, makanya begini. Tidak ada tempat keluar masuk udara, itu namanya ventilasi. Tulis lagi di sini, gelap karena tidak memiliki ventilasi, pencahayaannya gelap. Jadi kalau gelap itu rumah itu berarti tidak. Ya, yang mana lagi? Ada teleponnya kalau Baidillah sudah.
lagi ke lembaran yang di belakang. Coba tunjukkan kelompok yang sudah selesai. Berarti lagi 3 kelompok yang kita tunggu untuk sudah. Duduk. Masih ada 3 kelompok lagi. Kita tunggu ya. Sudah. Yang di belakang kita tunggu. Abang sudah. Abang pindah ke belakang lagi. Perhatian. Kelompok 1. Semua kelompok sudah selesai menyelesaikan pekerjaannya. Nah, tiba saatnya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo, mari ke sini. Ayo, semua berbaris di situ. Siapa yang mau bicara? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok yang lain memperhatikan. Kalau misalnya ada hasil diskusinya yang tidak sesuai, kelompok yang lain boleh menanggapi dengan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya Anda. Oke, silakan. Aku lalu kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri lemah tidak sehat. Bunga adalah sarana yang ada sekarang. Dapur bersemangat. Air kotor. Oke. Selanjutnya untuk tugas berikutnya. Banyak sisi terjadi. Ada 4 titik kubur. Ada 4 persegi panjang. Tarik susunya. Tarik titik kubur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih tepuk tangan. Tepuk mantap. Silakan duduk. Sekarang kelompoknya Abang. Ayo, cepat. Ya. Ayo, anak perempuan dua. Assalamualaikum warahmatullahi
sehat adalah Tidak ruangan Coba yang lain, coba dengar. Hasilnya kelompok 6. Ciri-ciri rumah yang tidak sehat berdasarkan gambar. Ruangan gelap karena tidak ada ventilasi udara. Sudah benar? Sudah benar? Kemudian yang kedua, rumah berantakan karena tidak dibersihkan. Benar? Kemudian yang ketiga, air wastafel kotor karena sumber airnya tidak bersih. Benar? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan duduk kembali. Kelompok 4. Ayo. kasih beras suara kenapa? Dia akan menyampaikan hasil diskusi kami. yang gimana? Ayo. Menyebut ciri-ciri rumah tidak sehat adalah tidak ada ventilasi udara. Tidak ada ventilasi udara, benar? Rumah berserakan dan banyak sampah. Benar? Yang ketiga, Air air kotor, benar? Oke. asap yang dari pabrik menyebabkan tidak sehat. Asap dari pabrik menyebabkan tidak sehat, benar? Oke, tepuk tangan. Kelompok berapa nih? Kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Coba kelompok 2. Ayo coba. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hasil diskusi kami. Oke, Alisa, ciri-ciri rumah. Ciri-ciri rumah yang tidak sehat berdasarkan gambar tersebut. Rumah gelap, Rumah gelap. Oke. rumah berantakan, Benar? wastafel air keran, Wastafel air keran, kenapa? Kotor. pabrik asap. Ada asap pabrik. Oke. Dapur Tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompoknya Diko. Oscar Alito. Ayo. Cepat. cepat. Satu kelompok lagi ya, kelompoknya Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri rumah tidak sehat. Saya
atasnya. Di atasnya. Di atasnya ada nama. Di gambar, tulis apa yang kita lihat di gambar. Kemudian apa pendapat, suka atau tidak suka? Nah, tulis nama di atas. Ya, waktunya 10 menit.
Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu menuliskan ciri-ciri rumah yang tidak sehat. Yang pertama, tadi Anda sudah menuliskan bahwa ciri-cirinya adalah tidak memiliki ventilasi udara sehingga rumahnya pengap. Kemudian yang kedua, sumber airnya kotor. Kemudian yang ketiga, sampah berserakan di mana-mana. Kemudian yang keempat, dekat dengan polusi udara. Kemudian ada bangun datar, persegi panjang, dan segitiga. Kita sudah menghitung berapa sudutnya. Berapa sudutnya kalau segitiga? 3. Baik. Sekarang kita mau menuliskan perasaan kita hari ini di sticky note. Ya, jadi seperti biasanya siapkan pensilnya, langsung menggambar ekspresinya. Apakah senang, sedih, atau biasa biasa saja. Setelah itu ditempelkan di papan tulis. Perhatikan ya. Ayo, silakan ditulis. Tulis, jangan lupa tulis nama ya, supaya bisa ibu guru tahu. Oh, siapa hari ini? Dia bikin emoji, bisa juga tulis kalimat. Ya, kasih pinjam dulu pensil. Siapa yang bawa pensilnya? Pinjamkan kita. Ada pensilnya kita. Perhatian juga. Oke, perhatian tulis. Siapa hari ini senang? Senang. Tulis gambar tersenyum. Oke. Gambar. Yang sudah selesai boleh menempelkan. Yang rapi caranya. Fatia, perasaan saya senang sekali. Wahyu. Wah, senang. Senang. Senang hari ini. Kembali ke tempat. Udah anak manis. Mana semangat tuh? Kabut semangat. Baik anak sekalian, kita dari pukul 8 sampai hampir 10 kita sudah belajar ini. Tentunya banyak yang Anda ketahui pada hari ini. Anda juga sudah menyampaikan perasaannya. Nah, kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Jika buku ada kesalahan, mohon dimaafkan. Begitu pun dengan Anda. Guru maafkan.